dan radiasi 33 kali. Kanan karena infiltrasi KNF, kemudian ada kavitas dan nodo paru suspek TB paru dok, dan IDD metastasis dari KNF-nya dok. Untuk rencana pemeriksaannya dengan cek darah, dicek kemudian dicanangkan cek metastasis atau suatu infeksi tuberkulosis paru dok. Seperti itu. Mohon arahannya dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Enrico. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait masalah paru ini, kami memohon tanggapan dari Mesiot Radiologi yang sudah silakan untuk. Baik, selamat siang dok. Saya Owen dari Radiologi. Izin untuk share screen pemeriksaan pada pasien ini. Apakah boleh stop screen? Oke. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah dok. Sudah. Baik. Berikut adalah untuk CT scan torakoabdominal pasien yang dilakukan. Ini saya bandingkan antara dua. Yang kiri adalah untuk yang tanggal 18 Juli 2024 dan yang kanan adalah untuk yang tanggal 5 September 2023. Baik, pertama ini kita lihat ini di segmen 2 paru kanan. Di sini kita melihat adanya kavitas berdinding tebal dengan tepi yang berspekulasi, di mana yang apabila kita lihat pada pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 5 September ini tidak tampak adanya lesi dengan karakteristik serupa. Terus setelah itu apabila kita telusuri, ini di bagian di sekitarnya itu tampak ada multiple opasitas triinbat di sekitarnya. Ini untuk opasitas triinbatnya. Terus apabila kita telusuri juga untuk di bagian lainnya, tampak juga adanya opasitas triinbat di segmen lain ini seperti di segmen 2, terus ini di segmen 3. Setelah itu kita telusuri lagi, ini di segmen 4-5 juga tampak adanya gambaran bronkiektasis dengan ada opasitas triinbat di sekitarnya, serta ada konsolidasi irregular di bagian distalnya ini di segmen 5 paru kanan. Terus kita lihat lagi untuk di paru kirinya juga ada lesi dengan karakteristik yang serupa, ada opasitas triinbat di segmen 1-2 paru kiri. Tapi untuk lesi-lesi lainnya tidak tampak lagi, sehingga apabila kita lihat dari perjalanan penyakitnya, di mana yang sebelumnya pada tanggal 5 September ini tidak tampak ada kavitas tersebut, dari ini kita pikirkan dia apakah ini suatu nodul lebih cenderung ke arah infeksi. Tapi untuk kemungkinan dari ke arah keganasan masih belum dapat disingkirkan, tapi kecenderungannya lebih ke arah infeksi. Kurang lebih seperti itu, dok. Baik dok, terima kasih untuk pendapatnya. Mungkin ada tambahan dok dari Dr. Rezi dan Pervin yang di meeting ini, disilakan. Iya dok, terima kasih dok. Jadi memang gambarannya dia dengan kavitasi dan triinbat terutama di atas ini memang masih bisa yang cukup pas untuk TBC paru dok. Cuma sayangnya pada pasien dengan adanya malignansi primer, apalagi KNF seperti ini, walaupun tidak terlalu khas, gambaran ini masih bisa kita temui juga untuk metastasis dok. Jadi memang belum bisa kami pastikan hanya dari CT scan sih dok. Jadi sarannya mungkin perlu penegakan diagnosis lebih lanjut, apakah dengan biopsi ataupun PET CT scan ataupun follow up lanjutan, ataupun mungkin untuk evaluasi infeksi seperti gene expert dan lain-lainnya.
Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dr. Rezi untuk tambahannya. Saya persilakan selanjutnya ke teman THT yang hadir. Silakan untuk memberikan tanggapan, Dokter. Mungkin masih belum berkesempatan hadir. Ya. Apakah ada tambahan dari teman sejawat yang hadir di sini untuk kasus yang pertama ini sebelum saya serahkan ke narasumber baru? Kalau tidak ada, saya izinkan Dr. Teli dok untuk memberikan tanggapan dokter terkait masalah pasien ini. Mungkin kita akan lebih mau menegaskan kembali pasien dengan riwayat KNF, kemudian dengan gambaran ada kavitas di paru dan ada nodul yang masih belum bisa dipastikan apakah ini infeksi ataupun terkait keganasan. Untuk langkah ke depannya seperti apa? Mungkin bisa ada tanggapan dari Dr. Teli, silakan dokter. Ya, setuju. Kita curiga juga dok kalau untuk gene expert, tapi apakah memungkinkan kita akan melakukan bronkoskopi dok? Jadi Dr. Ezi, open lungnya masih bisa ya? Nah, itu ditransfer soalnya nggak ada yang tahu. Ya, jadi kita bisa lakukan dengan pemeriksaan. Dokter Hendriko masih ada ini nggak, batuknya nggak? Izin dok, saat pemeriksaan tidak ada batuk dok. Ya, kalau tidak ada berarti tindakan untuk pengambilan expert, biopsi, itu dilakukan dengan bronkoskopi ya, bal, sikatan, dan biopsi. Demikian dari saya. Dan itu memungkinkan dok. Terima kasih. Baik dokter. Dok, izin dok untuk pemeriksaannya, apakah perlu kita periksakan juga galaktomanan dok, seandainya memang bisa kita dapatkan spesimen bal pada pasien ini? Kalau seandainya pasien menyetujui kan sebagai DD ya, tapi memang walaupun infeksi TB yang lebih teman masih boleh kalau pasien ada biaya dok. Ya, baik dok. Baik dokter. Dokter Hendriko, izin bertanya dok, pasien ini untuk performancenya masih bagus dok? Atau seperti apa ya dok? Bagus dok, ECOG-nya 0 dok. Performance-nya bagus. Oh iya. Mungkin dok misalnya untuk pasien ini, Dokter Teli izin saya bertanya, apakah pasien ini bronkoskopi kita lakukan bronkoskopi dengan moderate sedation saja dok ya? Apa perlu dengan anestesia dok? Melihat kondisi performanya pasien yang sebenarnya kalau ECOG-nya bagus dan pasien bisa kerjasama, sebenarnya lokal bisa dok. Tetapi ada beberapa pertimbangan, kita lihat pasiennya apakah cemas atau segala macam. Kalau itu terjadi, maka boleh diberikan sedasi dok. Ya. Baik dokter, baik. Oke. Baik. Terima kasih dokter Teli untuk tambahan dan saran. Ada tambahan mungkin di sini ada dokter Ibu Eka. Apakah dokter Eka ada tambahan dok? Baik, kalau baik dok, terima kasih dok. Baik, saya sedikit simpulkan untuk pasien. Oh ya, sebelumnya apakah ada teman dari THT yang sudah hadir dok? Mungkin tadi saya panggil tadi belum hadir. Dari dokter Gajah Nauli Dalimunte ada tambahan dok? Mungkin sekiranya ada pemeriksaan khusus yang harus kita spesifikkan untuk pemeriksaan mikrobiologi pasien terkait dengan kecurigaan
Sementara belum ada, Dok. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya izin untuk menyimpulkan. Jadi pasien ini dengan laki-laki 47 tahun dengan baseline-nya dengan karsinoma nasofaring, kemudian gambaran kavitas yang ditemukan dari pemeriksaan fototoraks dan juga konfirmasi dengan CT scan yang sebelumnya belum ada, tiba-tiba udah muncul. Karakteristiknya itu lebih ke arah infeksi, namun tidak menutup kemungkinan suatu keganasan juga. Nah, pada pasien ini memang diperlukan uh, tindakan lanjutan untuk memastikan, karena masih belum bisa dipastikan Dr. Enrico dari CT scan ini, maka kita akan rencanakan penggantian bal dan mungkin sedikit sikatan, Dok, pada area kalau tidak salah tadi di, nah itu akan kemudian diperiksakan, dilakukan tindakan diperiksakan ke arah infeksi sekaligus ke arah keganasan. Ada koreksi kira-kira, Dok, untuk kesimpulan pasien ini? Kalau tidak ada, memang di nota dinas hari ini hanya satu pasien yang akan dibahas. Kalau ada tisipan mungkin dari PPDS ada tambahan nggak mau dibahas hari ini kasus? Nggak ada, Dok. Baik, kalau tidak ada, demikian untuk kesimpulan kasus yang pertama, dan ini kasus yang terakhir juga karena cuma satu kasus. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Teli Kamelia, SPD KPMK, kepada Dr. Ezi, Dr. Vin, Dr. Gajah, teman sejawat dari departemen atau divisi yang lain. Terima kasih Dr. Puput Eka dan Dr. Enrico yang menyaksikan kasus ini. Dengan demikian saya izin untuk menutup TV meeting di siang sore hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih.